Hadis dalam dua id itu maksudnya Idul Fitri, Idul Adha. Kadang-kadang salah satunya disebutkan yang dimaksud keduanya. Apa diantara contohnya ayat Al-Quran ini? Ya, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan Muhammad SAW, hilal itu bisa jadi patokan penanda waktu dan juga datangnya Idul Adha, Hajj, untuk menentukan kapan haji akan dimulai, termasuk Idul Adhanya. Disebutkan Idul Adhanya, masuk di sini bagian Idul Fitrinya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui kapan Idul Fitri itu tiba, Idul Adha tiba, patokannya adalah lihat kemudian perubahan-perubahan hilal sampai muncul datangnya hilal baru. Ustadz, dari mana tafsiran ini? Apakah utak-atik dari Ustadz atau ada patokan dari Nabi? Nabi. Nggak boleh kemudian ibadah menggunakan ilmu utak-atik tanpa sandaran dalil. Kemarin sudah saya terangkan. Mari kita lihat hadisnya. Di Al-Bukhari ada, di hadis Muslim ada, di kitab Sunan juga ditemukan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum, riwayat Muslim, fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 30 yauman atau faqdurulah. Kata Nabi, berpuasalah kalian dengan telah mengetahui hilalnya datang, dan berbukalah kalian. Aftiru di sini bisa diartikan maksudnya fitrun, fitri. Beridul fitrilah kalian juga mengacu pada keterangan datangnya hilal. Jelas ya? Ini keterangan Nabi SAW yang disepakati oleh para ulama. Jadi untuk menentukan satu Syawal pun, Idul Fitri pun, patokannya adalah nampaknya hadirnya hilal di wilayah setempat yang kita tinggali. Jika wilayah ini zonanya sama, dekat-dekat, tidak terlampau jauh, maka dibuatlah sebuah hukum-hukumnya bisa mencakup seluruh wilayah itu. Misal negara ASEAN, di sini ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam dan sekitaran dekat-dekatnya. Tidak terlampau jauh, nampak hilal di Papua. Di kita keseluruhan Syawal. Malaysia sama Syawal. Brunei nggak jauh beda, Syawal juga. Itu zona namanya. Tapi kalau zonanya kemudian menjauh, jauh, terdapat perbedaan waktu yang signifikan, bisa jadi terjadi perbedaan, hilal di satu titik tampak, yang lain tidak. Seperti kasus kemudian Khalifah Muawiyah berada kemudian di Syam, ya di Syria, tiba-tiba ada orang berkata kemudian di Madinah hilal sudah nampak. Di Madinah hilal sudah nampak. Maka kata beliau, coba cek kalian, naik, lihat di posisi-posisi strategis untuk melihat hilal, nampak nggak? Ternyata dilihat tidak nampak di sini. Maka kita baru besok Idul Fitri. Jelas ya? Anda bayangkan. Jadi di sini zona-zona itu penting diketahui. Jadi patokannya itu bukan melihat kepada Mekah, bukan melihat kepada Madinah, tidak melihat kepada Amerika, tapi wilayah kita tinggal itu hilalnya sudah muncul atau belum, nampak atau tidak. Baik menggunakan pendekatan hisab ataupun pendekatan ru'yat. Jelas di sini? Belum. Ya, belum. Baru setengahnya. Baik. Kalau sudah jelas ya sudah, nggak saya teruskan. Sekarang yang kedua begini, Ustadz, kok bisa di Saudi kelihatan, di sini nggak nampak? Kemana hilalnya? Kan? Sedangkan kita kan lebih cepat daripada Saudi. Bahkan di Amerika Utara, Ustadz, hari ini bedanya 12 jam. Kenapa dia bisa duluan? Ini yang penting kita ketahui. Ilmu itu juga penting untuk dipelajari, untuk bisa memberikan keyakinan dengan argumentasi yang sangat kuat. Ini teman-teman sekalian, kemarin saya sampaikan, peredaran untuk menetapkan hilal awal bulan itu harus didahului dengan proses disebut dengan ijtima'. Bukan ijtima' ulama, tapi ijtima' matahari, bulan, dan bumi. Jadi berkumpul bulan, bumi, kemudian dan matahari di satu garis yang sama, dalam satu garis ekuator. Kalau sudah ketemu dalam bahasa ilmiahnya di ilmu falak atau astronomi disebut dengan konjungsi, bahasa Arab ijtima'. Kalau sudah itu bertemu, syaratnya sebelum maghrib ijtima' itu terjadi. Maka nanti matahari kan akan terus bergerak ke barat. Tenggelam. Begitu mataharinya tenggelam kan baru bulan kan? Ya? Bukankah bulan datangnya malam kan? Ya, jadi begitu turun mataharinya, bulannya itu turun, kelihatan tuh sedikit. Ya, seperti saya ilustrasikan kemarin itu. Begitu tenggelam, nampak kan? Itulah hilal. Itulah yang menandakan datangnya kemudian bulan baru, datangnya hari baru. Di bulan yang berbeda, di hari yang tidak sama. Nah, ijtima' itu teman-teman sekalian, untuk Ramadan kali ini terjadinya betul sebelum maghrib. Cuman waktunya sangat dekat ke maghrib. Jam 5:40 sebelum maghrib baru ijtima'. Sedangkan naiknya itu perpindahannya setiap 1 jam, paling tinggi setengah derajat. Di begitu pindah 1 jam, naik setengah derajat. Naik 1 jam, naik setengah derajat. Nah itu posisi ijtima'nya masih di bawah ufuk.
Begitu nyampe maghrib baru naik 0,56 derajat di bawah ufuk. Masih di bawah. Bu, ibu. Kelihatan? Enggak kan? Tuh, ya. Dan nampak kan ya? Masih di bawah. Kalau begini, tuh, nampak gak? Yang nampak tisunya. Ya. Nah, ini yang disebut kadzib nih. Nah, ini baru bayangan, belum nampak hilalnya. Jadi jangan disimpulkan langsung kelihatan hilal, bukan, itu tisunya hilal. Ya. Cabut tisunya, masukin yang ininya. Nah, kalau sudah nampak begini, nah ini baru hilal. Ya, jelas ya? Nampak begini, hilal. Kelihatan dari sana? Tidak. Yang lihat sebelah sini. Karena itu hilal itu tidak di semua tempat bisa dilihat. Itu penting sekali. Di Indonesia itu luas. Luas sekali. Ya, 13.676 pulau. Ya, belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang dan lain sebagainya. Tapi apakah setiap pulau bisa melihat hilal? Tidak. Antum pun yang lihat di sini saja, sebelah sana belum tentu nampak. Maka tidak semua orang bisa melihat hilal. Ada tempat-tempatnya, ada caranya, ada mekanismenya. Kalau nampak, tetapkan. Tidak nampak, masih di bawah ufuk. Sekarang ini hitungan di kita itu, teman-teman, masih di bawah ufuk. 0,56 derajat di bawah ufuk. Ya, butuh kurang lebih 2 jam lagi, baru bisa naik. Nampak, kelihatan. Ini sekarang saya mau tanya, kalau di kita masih jam 5 sore, di Saudi jam berapa? Jam 1. Jam 1. Beda 4 jam kurang lebih. Jam 1, di kita jam 5, Saudi jam 1. Di posisi istimanya, di kita itu matahari udah mau ke barat, di Saudi masih siang. Ya, di posisi istima itu. Makanya ketika naik ke jam 2, naik setengah derajat. Naik ke jam 3, naik lagi 1 derajat. Naik ke jam 4, naik lagi. Jam 5, naik lagi. Jam 6, naik lagi. Begitu azan maghrib di sana, hilal udah nampak. Karena posisinya naik. Amerika Utara beda 12 jam. John? 12 jam. Jadi pantas kalau kemudian hari ini mesti berbuka karena matahari udah terang benderang. Ya, hilalnya pun sudah naik, nampak, kelihatan betul. Bulat kelihatan naik gitu. Ya, bulat tuh suara bulat kelihatan, nampak, sudah selesai. Aneh kalau di Amerika lebarannya besok, aneh karena sudah kelewatan. Jelas ya, termasuk di Saudi, termasuk dekat-dekat ke Afrika Utara, ke Libya sana, itu pasti insya Allah lebarannya hari ini, Syawalnya hari ini. Kita besok.